Walaupun mereka berseru-seru kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak menjawab mereka, bahkan menyembunyikan wajahnya dari mereka. Tetapi di samping hukuman yang Tuhan berikan, Ia tetap setia. Tuhan akan memulihkan mereka juga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hukuman dan keselamatan. Dan kita akan menerima nasihat firman Tuhan dari kitab Mika. Mika adalah seorang nabi yang mendapat penglihatan tentang apa yang akan terjadi atas Samaria, Israel Utara, dan Yerusalem, yaitu Israel Selatan atau yang disebut Yehuda. Di dalam Mika 1 ayat yang ke-7 dituliskan dosa-dosa mereka tentang pelacuran atau perzinahan dan penyembahan berhala. Dosa tersebut dapat terjadi juga pada manusia saat ini. Perzinahan yang terjadi bukan hanya secara jasmani, tetapi bisa secara rohani. Ketika kita menyimpang dari Tuhan dan menggantikan posisi Tuhan dengan manusia, dengan harta, dengan kekuatan dunia, maka hal ini juga merupakan dosa perzinahan. Saat kita mengandalkan kekuatan diri kita, mengandalkan manusia, mengandalkan sosok hamba Tuhan di gereja kita, daripada mengandalkan Tuhan kita sendiri, maka ini adalah satu bentuk penyembahan berhala dan juga bentuk perzinahan rohani. Di sini Nabi Mika mengingatkan akan hukuman yang akan dialami umat Tuhan. Bahkan nabi-nabi palsu bernubuat yang baik-baik dan melarang Mika untuk bernubuat, karena mereka menganggap tidak akan ada penghukuman dari Tuhan. Seperti saat ini, jika kita menganggap Tuhan kita penuh kasih, sehingga Dia akan mengampuni dosa kita terus-menerus, dan Tuhan tidak akan menghukum kita, akibatnya kita akan berbuat dosa seenaknya saja. Dan pertobatan hanyalah sesuatu ritual yang kita lakukan setelah kita berbuat dosa, dan itu hanya basa-basi semata, bukan pertobatan yang sejati. Mika mengecam para pemimpin dan nabi-nabi palsu tersebut karena ibadah mereka tidak akan didengar oleh Tuhan. Mari kita baca di dalam Mika 3 ayat yang keempat. Mika 3 ayat yang keempat. Mereka kelak akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Di sini kita melihat bahwa walaupun mereka berseru-seru kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak menjawab mereka, bahkan menyembunyikan wajahnya dari mereka. Tetapi di samping hukuman yang Tuhan berikan, Ia tetap setia. Tuhan akan memulihkan mereka juga. Kita lanjutkan di dalam Mika 2 ayat yang ke-12. Mika 2 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku akan mengumpulkan kamu sekalian, hai Yakub. Sesungguhnya aku akan menghimpun sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan ternak di tengah padangnya, penuh dengan keramaian manusia. Dari sisa-sisa umatnya yang dihukum, Tuhan mau memulihkan umatnya sesuai dengan janji keselamatan yang Ia berikan untuk umat manusia. Renungan firman Tuhan hari ini, kita belajar
Jika kita menyimpang atau melanggar perintah Tuhan, maka hukuman akan menanti kita. Tetapi jika kita bertobat, maka Tuhan mengampuni dan kita akan dipulihkan. Dan janji keselamatan Ia akan berikan kepada kita sebagai umat-Nya. Oleh sebab itu, janganlah kita bermain-main dengan pelanggaran atau karena hukuman akan menanti kita. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini tentang hukuman dan keselamatan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan kembali. Ketika kami berbuat dosa dan kami menyadarinya, kami memohon ampun kepadamu dan Tuhan pasti mengampuni kami. Dan kami tidak boleh melakukan hal yang sama lagi. Tapi biarlah kami dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan pengampunan yang Tuhan berikan, janji keselamatan itu Tuhan beri bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah itu tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat dan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya,
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.